orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, puji dan syukur Pastor Andy senang sekali ya bisa kembali hari ini dalam berkat Tuhan melayani Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Saya menyapa yang terkasih yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Halo semuanya pemirsa yang ada di live streaming, TikTok, YouTube, Facebook, dan di Instagram. Damai Tuhan besertamu hari ini. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang jatuh di dalam dosa. Kasih karunia Tuhan datang untuk membawa engkau menerima rahmat dan anugerah-Nya. Puji Tuhan, terima kasih. Halo semuanya. Dor. Mari sama-sama kita mulai dalam doa. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hari yang baru ini. Kami datang memuji Engkau Tuhan, rahmat-Mu baru setiap pagi, setiap hari. Kami percaya di tengah-tengah pujian, ada kelegaan, ada hadirat, ada keintiman, ada fellowship yang nyata, dan ada kasih Kristus yang menyala di setiap hati kami. Bagi setiap kami yang haus dan lapar akan dipuaskan. Mereka yang dalam kesusahan akan mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Mereka yang berdosa datang dengan pertobatan akan mendapatkan pengampunan dan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami nyanyikan, kami nyatakan pertolongan kami datang dari Tuhan Yesus, sehingga setiap hati kami saat ini juga mengalami damai, sukacita, dan ketenangan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaminkan bagi setiap anak Tuhan, napas kita adalah mujizat. Bisa bangun tidur sehat, mujizat. Bisa kita datang memuji Tuhan bersama-sama live streaming, itu mujizat. Bahkan sebentar kita akan masuk di hari yang baru penuh berkat, itu adalah mujizat. Artinya apa? Artinya setiap hari saya dan Anda sebagai anak Tuhan menyaksikan kasih dan mujizat Tuhan Yesus. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian, ditaburi sabda firman Tuhan, penguat bagi setiap kita. Kulihat mujizat setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi
dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Dalam pelayanan ini luar biasa banget ya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, segalanya bagi kami. Oh, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan Anda. Silakan ketik rame-rame, Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan Anda. Ayo ketik rame-rame, Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan Anda. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita untuk saat ini mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Di Time for Bible, senang sekali bisa membacakan 5 ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 di Time for Bible. Baiklah, silakan Bapak Ibu sebelum Pastor akan membacakan kitab suci dan mulai dengan doa. Silakan di-share, silakan dibagikan, silakan di-tap-tap layarnya. Puji Tuhan. Silakan bisa berbagi, like dan posting ulang
supaya lebih banyak orang yang bergabung di room ini, sehingga ketika pembacaan sabda firman Tuhan, kabar damai sejahtera, banyak orang yang boleh mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Makasih yang sudah posting ulang dan tap-tap layar, yang sudah bersedia men-share, membagikan, like, dan juga yang terberkati silakan di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Baik, time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu bantu ketik ayat firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Seperti pujian tadi, setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memperhatikan domba-dombanya. Seorang gembala di Israel itu berjalan di depan dan domba-dombanya mengikutinya. Dia membawa setiap domba-dombanya yang dikasihinya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia melindungi dari serigala, dari hewan-hewan buas. Ada proteksi. Bahkan gembala yang baik itu rela untuk mengorbankan dirinya supaya yang dijaganya itu terawat. Di dalam firman Tuhan kita akan baca Yohanes 10 ayat 1 sampai yang kelima. Puji Tuhan dan selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, pasti deh kita akan terberkati. Perikopnya adalah gembala yang baik. 5 ayat dari Yohanes pasal 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tuhan menggambarkan seorang gembala. Gembala itu yang diutamakan adalah adabnya, ya. Tidak main lompat jendela, tidak main samping, tetapi lewat pintu depan. Artinya hari ini kalau kita mau refleksikan sebagai gembala Tuhan yang dipilih, dipercaya, keilmuan kita itu penting, gelar akademis penting, sekolah teologi penting, tapi yang utama di dalam kita melayani sesama adalah adab, sopan santun, lemah lembut, kasih, ya, karena Tuhan berkata gembala yang benar, gembala yang baik itu masuk lewat pintu. Banyak sekali hati manusia yang pintunya akan terbuka, pintu hatinya,
ketika kita datang dengan adab yang baik, dengan sopan santun, tutur bahasa yang baik, banyak orang menjadi gagal melayani karena tidak menjaga adabnya, tidak menjaga sopan santun atau tutur bahasanya. Dengan dalil menyampaikan kebenaran, mereka ngomong sesuka hatinya, melukai orang banyak, melukai orang-orang di netizen, media sosial, sehingga mereka akhirnya diperkarakan urusan hukum. Saya berdoa kiranya Roh Kudus terus mengurapi saya dalam menyampaikan pesan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Injil adalah kabar baik bagi roh. Dan juga Injil adalah kabar keselamatan tanpa intimidasi. Tidak ada teror dalam berita Injil. Tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut yang ditebar. Tapi Injil adalah berita keselamatan yang membawa damai dan sejahtera. Betapa indah dan eloknya langkah kaki orang yang datang membawa Injil. Kalau saudara, Bapak Ibu terkasih, gembala atau hamba Tuhan yang hari ini melayani, engkau mau untuk maju, cobalah untuk ubah adabmu dalam berbicara. Kalau pelayanan ini ataukah yang saya sajikan menjadi berkat, puji Tuhan diaminkan dan share-lah ke teman-teman rekan gembala. Karena Yesus menunjukkan Dia adalah gembala yang baik, gembala yang santun, gembala yang murah hati, gembala yang rela berkorban. Ya, puji Tuhan. Bahkan Yesus adalah gembala yang terbaik. Dia mengenal setiap domba-dombanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Artinya apa? Setiap engkau, Tuhan mengenalmu dan memanggilmu namamu. Tuhan memanggil Samuel dengan namanya. Tuhan memanggil Abraham, bahkan mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham, karena Tuhan mengenal nama. Tuhan mengenal namamu dan namaku. Dia adalah gembala yang baik, maka hari ini jangan ragu untuk datang bertobat, serahkan hidup pada Tuhan, dan izinkan kasih-Nya lewat firman-Nya membentukmu dengan lemah lembut dan penuh kasih. Tuhan bukan sebagai seorang gambaran diktator atau penganiaya. Ketika engkau salah, engkau takut karena Tuhan akan menghukummu. Tuhan bukan seperti bapak tua, jenggot putih panjang, pegang pentungan yang selalu siap untuk mengancam Anda. No. Tuhan itu adalah Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik. Bapa yang siap memelukmu, Bapa yang siap merangkul, sekalipun Petrus habis menyangkalnya, Bapa itu datang dalam pribadi Yesus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan meminta kasih-Mu kepadanya, karena Dia adalah gembala yang peduli kepada Anda sekalian. Puji Tuhan, Dia mengenal namamu dan menuntunmu keluar dari jalan hidupmu yang penuh dosa, sakit penyakit, kegagalan, kegelapan. Kalau saudara melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, di situ kita melihat Tuhan memanggil engkau keluar dari pergaulan yang salah, dari tempat yang gelap, tinggalkanlah semua itu. Datanglah kepada gembala yang baik, Yesus Kristus, supaya engkau diterimanya sebagai anak-anaknya. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu
mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Ingat selalu, suara Tuhan itu lemah lembut, penuh kasih, memanggil setiap orang untuk digembalakan oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika orang percaya meninggal, maka hamba Tuhan atau gembala jemaat yang dipercayakan di mana mereka digembalakan, maka ada satu doa dengan ucapan gini, kami serahkan roh mempelai sorga ini kepada Kristus Yesus, Gembala sejati. Karena siapapun Anda, baik jemaat yang digembalakan atau Bapak Ibu hamba Tuhan pendeta sebagai gembala jemaat, kita ini hanya gembala yang dipercaya Tuhan menggembalakan jemaat Tuhan. Jemaat itu punya Tuhan, kita dipercaya. Jadilah kepercayaan Tuhan yang setia. Setialah perkara kecil, dipercaya 1 dinar setia, 2 dinar setia, 5 dinar setia, 125 gambaran talenta. Talenta itu apa? Anggaplah 1 kota 1 dinar, 2 dinar 2 kota, 5 dinar 5 kota. Artinya Tuhan itu mempercayakan setiap orang sesuai kapasitasnya. Pas, tidak boleh ada iri dan dengki. Kira semua kita setia melayani Tuhan Yesus dan juga betul-betul mau menjadi gembala. Apabila Anda gembala jemaat, jadilah gembala yang siap berkorban. Pelayanan itu Bapak Ibu sekalian, rekan pendeta, hamba Tuhan gembala, bukan ladang hidup, bukan ladang cuan, bukan tempat berbisnis. Pelayanan itu adalah ladang bakti. Dimanapun kau tempatkan, mau di gereja, ladang misi, di daerah, di tempat yang nyaman atau tidak nyaman secara daging, itu adalah ladang bakti. Setiap kita dipercaya Tuhan yang adalah gembala yang sejati. Dan ketika jiwa yang kita layani dan dia berpulang dipanggil oleh Bapa di surga, maka kita, ya, khususnya gembala yang menggembalakan itu rela berkorban dan mendoakan. Ketika jiwanya kembali, rohnya berpulang, maka gembala mendoakan, rohmu kembali kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah gembala yang sejati. Tugas kita menggembalakan jiwa tersebut di dunia sudah selesai. Beritakan firman Tuhan, ajarkan kebenaran, dan ketika mereka pulang, mereka punya rumah yang halal. Puji Tuhan, Tuhan itu menuntun setiap kita berjalan di depan kita dan menyatakan kasih-Nya setiap hari. Kitab Mazmur 23 berkata, ya, jangan takut pada lembah kekelaman, jangan takut pada bahaya, selama Tuhan beserta kita, ada gadah dan tongkatnya yang menjaga dan menyertai kita. Hati-hati, saya mau kasih warning sebelum saya selesai ayat yang kelima, ya, dengan yang namanya gembala palsu, gembala asin, dengan pengajaran yang bukan dari Injil Yesus Kristus. Bagaimana cara tahu? Gampang.
lihat dari buahnya. Lihat dari apa yang dia ucapkan, firmankah atau hanya tergantung pada filosofi atau filsafat atau menurut ilmu teologi. Teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan, ya. Logika, theos, kurios, Tuhan. Jadi ilmu teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Sumbernya adalah apabila dia orang Kristen, maka tentu firman Tuhan, Alkitab, surat cinta Tuhan Yesus. Jadi untuk mengetahui gembala palsu, nabi palsu, suara asing, atau penyesat, lihat aja. Ini disampaikan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan disampaikan kasihan, kodong, dengan sederhana seperti Pesta Randi ini yang tidak sekolah tinggi-tinggi, selama yang disampaikan firman Tuhan, jangan ada boleh saling mencelah. Yang pintar teologi nggak boleh mencela yang seperti saya yang sederhana, tidak terlalu pintar, namanya bahasa Ibrani kah, tidak terlalu pintar yang namanya tafsir Alkitab kah, bahasa Greek kah, bahasa Yunani, bahasa asli gitu. Tapi saya membaca Alkitab, dan Alkitab itu bagi saya hidup. Tuhan menuntunku, betul-betul dia gembala yang membawa hidupku pada jalan kebenaran. Dan saya bersyukur kalau hari ini setiap hari ada banyak pengikut Kristus yang bersedia mengikuti live streaming ini. Sama-sama kita dituntun oleh gembala sejati kita. Hidup di dunia bersama firman Tuhan, dituntun jalan Yesus. Nanti waktu kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kita kembali kepada Sang Pencipta kita, gembala sejati kita. Hati-hati dengan namanya gembala palsu atau suara yang asin, ya. Hati-hati juga dengan namanya orang Kristen, siapapun dia, termasuk gelar pendeta, yang suka menghakimi. Karena Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia itu tidak untuk menghakimi kok, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi kalau ada orang, termasuk dia statusnya jabatannya pendeta kah, penatua kah, pastor kah, pester kah, ya, tapi menghakimi, ngomongnya menjelek-jelekkan sesama tubuh Kristus, tidak boleh. Apalagi kalau dia sebagai seorang yang berbicara firman Tuhan, tidak boleh jelek-jelekan, ya. Ingat adab. Mungkin pesannya benar, tapi adabmu salah, nggak jadi berkat. Ingat, manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan yang melihat hati. Saya percaya setiap kita akan terus dituntun oleh gembala sejati Tuhan Yesus. Ayat 5 saya bacakan bagi Anda yang terkasih. Ada tertulis dari Yohanes ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikutin. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Hati-hati, jangan terkecoh dengan namanya suara-suara asing. Jadilah domba yang benar. Domba yang benar itu mendengar suara gembalanya. Artinya apa? Artinya setiap orang percaya, domba Kristus itu bisa mendengar tuntunannya. Apa yang kau perlukan hari ini? Pertobatan, hidup yang baru,
jalan kebenaran, jalan keselamatan, cara melayani, ataukah visi yang Tuhan kasih kepada engkau emban? Tanya sama Tuhan, dengarkan suaranya, karena sebagai domba yang baik, dia akan dengarkan suara gembala sejatinya. Termasuk yang ngaku gembala sidang, gembala jemaat, kalau engkau tidak mensuarakan firman yang benar, dalam arti di sini hanya filsafat, teologi, ataukah tafsiranmu, maka domba-domba yang benar atau jemaat-jemaat yang benar itu, dia akan peka, itu suara asing. Dia akan kembali kepada gembala yang benar, gembala yang menyelamatkan dia, gembala sejati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh memanggil setiap jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, gembala yang benar, yang mengasihi Anda sekalian. Puji Tuhan. Saya rindu sebelum kita akan berdoa mengucap syukur, bawakan satu pujian dari kitab Mazmur tentang Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang setia, namanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan gembala yang baik, dan jadilah domba yang benar, domba yang baik, yaitu mendengarkan suara gembala kita. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku percayalah, Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun Andi berjalan, nama Anda, dalam lembah kekelaman. Sebutkan nama Anda sekalian. Andi tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur Andi, nama Anda. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Nanti habis ini
sebut nama masing-masing ya. Puji Tuhan. Nanti bisa juga ketik, sama-sama kita declare penyertaan Tuhan. Namanya siapa? Andi. Tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun Andi berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kita adalah domba yang diberkati, domba yang benar. Suatu hari kita akan pulang ke rumah Bapa. Di sanalah kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus, Gembala sejati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali atas firman yang boleh kami santap, nikmatin, yang bisa kami pegang dalam hidup ini sebagai pelita terang, dan Engkaulah Tuhan Gembala kami. Terima kasih, begitu ajaib kasih-Mu menuntun setiap kami. Ya Tuhan yang baik, berilah berkat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Berilah mereka penguatan bagi sedang yang dalam pergumulan. Berilah mereka senantiasa makanan, minuman secukupnya bagi mereka yang sedang dalam kekurangan saat ini. Berkatilah setiap orang-orang miskinnya Tuhan, supaya mereka boleh melihat kebesaran-Mu. Saya percaya setiap orang dalam Yesus tidak ada yang miskin papa, karena Tuhan memelihara hidupnya. Kalau hari ini engkau dengar doa ini sedang dalam kekurangan, datang berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya ini engkau akan dapat berkat makan dan minum, supaya Tuhan tidak dipermalukan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mentahirkan engkau dari setiap kutuk keturunan, kutuk penyakit, kutuk dosa. Be clear in Jesus' name. Robahaina kraina syande, segala ketakutan, intimidasi, kelemahan tubuh, out in Jesus' name. Segala bayang-bayang maut, kegelaman, dan juga rasa gelisah dalam setiap Anda. Hari ini firman kita dengar, kita tahu bahwa kita mau menjadi setia sebagai domba yang benar, mendengar suara Gembala sejati kita Yesus Kristus. Jangan terpedaya, dan jangan lebih lama lagi engkau membiarkan pikiranmu, telingamu mendengar suara-suara asing,
ketakutan, teror, intimidasi, ancaman kutuk seolah-olah kalau engkau tidak menabur, kamu kena kutuk. Kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu kena kutuk. Itu semua bukan suara Tuhan di dalam Yesus. Itu adalah hukum agama, hukum dalam perjanjian lama. Tapi setiap Anda ada namanya anugerah dalam hatimu yang menuntun engkau melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Dan Injil, berita yang kita perlu dengar adalah berita damai sejahtera, supaya kita keluar membawa damai dan sejahtera, bukan penghakiman, bukan kutuk. Karena setiap kutuk itu dalam Yesus sudah diputuskan. Dia adalah hakim yang adil, kita adalah pembawa kabar baik. Dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang stres, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang sedang dalam kesulitan besar di ujung tanduk, bahkan di dalam hari ini mereka butuh mujizat, angkat tanganmu, mujizat Tuhan turun, terimalah. Terima mujizat Tuhan agar Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Roba kraina syakara komba kaina kehaina syakara. Dalam nama Yesus, setiap doa-doa yang saya sampaikan ini membuat mereka mengalami Kristus, mengalami kasih Tuhan, dan melihat pertolongan surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wow, doa yang sangat sederhana, tetapi saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Tandanya hadirat Tuhan begitu indah. Di tempat saya berdoa, hadirat Tuhan menjamah setiap pemirsa terkasih dimanapun berada. Baik, saat ini saya akan memberkati untuk setiap air minum. Kalau ada minyak mau diangkat, diberkati, silahkan bisa angkat seperti ini. Baik, setelah Bapak Ibu angkat, kita akan memberkati. Saya berdoa setiap minyak dan air minum yang mereka angkat diberkati, terberkatilah, dan jadilah berkat kesembuhan di tubuh Anda atau orang-orang yang engkau layani. Aliran kesembuhan sebagai tanda kuasa Tuhan mengalir lewat pelayanan air minum dan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sensasi yang powerful, yang luar biasa, yang beda kita alami saat tadi kita mohonkan berkat. Ini semua adalah tanda, sign and wonder, tanda keajaiban Tuhan, bahwa pelayanan disertai kuasa Tuhan hari ini di akhir zaman bekerja efektif dan powerful luar biasa. Jadilah saksi Tuhan, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Saya mau minum air ini jadi berkat buat kesehatanku, dan Anda yang mau minum bersama-sama, marilah kita minum dalam nama Yesus jadi berkat. Senang sekali, happy banget. Iya,
Di Instagram ini bibirku merah sekali nih, kayak listipan. Enggak, itu mungkin efek filter. Tampaknya wajahku putih sekali nih. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Siapa yang merasa terberkati dengan doa-doa dari live streaming ini saya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Saya senang sekali ketika Bapak Ibu terberkati dengan pena sederhana ini. Kalau sudah terberkati, lanjutkan berkat ini kepada jiwa-jiwa di sekitar Anda. Contoh, Ibu Oing Inge yang di daerah Jawa Tengah ya, sekalipun Pester belum ke sana, tapi doa-doa sampai di sana, dan juga nanti lewat pelayanan ibu dan keluarga menjangkau Jawa Tengah. Yang terberkati, lanjutkan bagi orang lain. Terima kasih. Saya juga bersyukur sekali di TikTok selalu ramai ya, di Instagram setiap hari juga sekarang dihadiri, dikunjungi penonton ribuan, karena sampai 2.000, 3.000, senang sekali. Makasih ya, banyak sekali orang-orang baik yang memberkati saya. Give TikTok ya, stars di bintang Facebook dan stickers di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Semua Bapak Ibu bisa memberikan dukungan pelayanan media sosial ketika Bapak Ibu mau rame-rame saat ini meng-subscribe channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Baik, angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih dan kita mau terima berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, perlindungan Tuhan Yesus untuk setiap Anda yang terkasih. Dengan tangan terangkat, kita terima berkatnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali hari ini bisa melayani. Wah, saya mendapat 1,1 M like di TikTok di hari ini. Syukur sekali setiap hari bisa mendapat like sampai kurang lebih lah. Kadang tidak sampai juga, kadang sampai. Tapi sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Saat subuh pagi-pagi benar, orang-orang bisa hadir sampai puluhan ribu orang di TikTok dan memberikan like sampai jutaan. M itu jutaan. Wow, terima kasih sekali. Sebuah honor ya, kehormatan ya. Makasih semuanya, dan juga yang di Facebook, TikTok, dan YouTube. Terima kasih ya. Itu artinya setelah ini saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sertai kita semuanya. Hai kekasih Kristus, domba-domba yang benar, jangan mau disesatkan. Sekalipun orang itu pandai bersilat kata, kenalah suara gembala yang sejati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel, Dia sayang Anda semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Jangan lupa sarapan, ajak-ajak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Dadah. Dan mana kiss bye-nya dong? Kiss bye. Siap?
Are you ready? Ready? Door! Dadah semuanya, terberkati. Wah, banyaknya request ini. Satu pujian dong Pak Pester. Ya sudah, terberkati, share sebanyak-banyaknya. Oke, baru satu pujian. Hidup menjadi berkat. Puji Tuhan, dan saya bawakan pujian ini. Kiranya semua senang, semua puas. Kalaupun ada yang tidak senang, ya saya minta maaf sekali ya. Karena saya belajar memberi yang terbaik, sekalipun belum bisa mungkin secara total semua disenangkan, tapi tetap memberi yang terbaik. Hiduplah dan jadilah berkat. Puji Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, asik, amin, makasih. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang mengistimewa, maka kita mempersilakan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk Mulai Tuhan Yesus, amin. kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama.
menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Judul lagunya Menjadi Berkat, dibawakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa namanya Pendeta Frankie. Ya, silakan dicari, bisa didengarkan di media sosial, YouTube kayaknya banyak deh. Kalau saudara terberkati dan juga mau bersama Pastor Andy bagi-bagi tugas, bagi-bagi beras ya, atau saluran berkat, silakan saudara jika ada berkat titipkan di pos IHS kemasan 55 kilo. Kami akan packaging dan kami akan salurkan kepada yang membutuhkan dan disertai dengan doa-doa. Kiranya beras-beras berkat yang Bapak Ibu ikut tabur, baik engkau tabur sendiri atau di gereja Anda atau mau lewat pelayanan Pastor Andi, itu menjadi benih yang akan engkau tuai, benih yang engkau tanam. Percayalah, tidak pernah sia-sia untuk ladang bakti pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Dadah semuanya. Saya izin pamit untuk hari ini. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Tapi yang belum subscribe nah, supaya waktu Pastor posting video atau live streaming atau kesaksian, Anda yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, nanti menjadi orang pertama mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Ayo, jangan lupa subscribe, jangan pelit-pelit, subscribe itu gratis. Oke deh, udah, makasih, dadah semuanya. Dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam